Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perencanaan wisata Geopark Ciletuh. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada IGP Erlangga Putra Saharsa, yang kedua ada saya Yosi Dita Pratama, dan yang ketiga ada Muhammad Jidan Abdillah, dan yang terakhir ada Marcella Putri Arianti. Oke, materi yang pertama ada penyusunan rencana. Nah, penyusunan rencana ini mencakup aspek lingkungan. Yang pertama ada tinjauan keadaan sekitar. Nah, tinjauan keadaan sekitar ini kita melihat bagaimana keadaan di sekitar kawasan Geopark Ciletuh ini dan objek wisata apa yang bisa dikembangkan. Nah, yang kedua ada analisis keadaan. Nah, di sini masyarakat sekitar kawasan Geopark Ciletuh menjadi salah satu kunci dalam pengembangan destinasi wisata. Nah, masyarakat di sini ikut berpartisipasi langsung dalam pengembangan daya tarik wisata di Geopark ini. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi dari Geopark Ciletuh ini memperkenalkan Geopark Ciletuh ke Indonesia dan mancanegara. Dan yang kedua, terwujudnya Geopark berkelanjutan. Dan untuk misi, mengembangkan Geopark ini lebih lanjut dengan daya tarik yang ada. Baik, untuk selanjutnya akan membahas mengenai manajemen dan standar operasional prosedur. Untuk kepengurusannya sendiri, divisi terbagi menjadi dua, yaitu adalah divisi manajemen dengan berbagai job desk-nya, mulai dari manajemen pemasaran atau promosi, lalu ada manajemen kemitraan, manajemen administrasi, dan juga manajemen SDM. Lalu, ada juga divisi lapangan yang menangani masalah atraksi, dan amenitas di daya tariknya. Dan divisi ini bertanggung jawab dalam hal keamanan, perawatan, dan lain-lain yang menyangkut atraksi dan sarana prasarana. Next, untuk bagian manajemen sendiri, manajemen terbagi menjadi 4 bagian nantinya. Yang pertama adalah manajemen SDM. Pada manajemen ini, mereka bekerja sama dengan Poldarwis daerah Sukabumi nantinya untuk melatih masyarakat sekitar agar bisa ikut terjun langsung untuk membantu pengelolaan dan operasional dari Geopark Ciletuh. Yang kedua adalah manajemen pemasaran, yaitu berfungsi untuk mengelola dan membuat inovasi agar lebih menarik, agar nantinya wisatawan mau datang ke Geopark ini. Yang ketiga ada manajemen kemitraan. Manajemen kemitraan ini bertugas sesuai tupoksinya, yaitu bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain dari sektor swasta maupun negeri. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada manajemen administratif. Manajemen administratif ini berfungsi untuk membantu mengelola bagian administrasi dari kepengelolaan Geopark Ciletuh. Lalu next, yang kedua ini ada divisi lapangan. Divisi lapangan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada divisi sarana dan prasarana. Divisi sarana dan prasarana ini berfungsi sebagaimana tupoksinya, yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional segala fasilitas di setiap daya tarik yang ada di Geopark Ciletuh. Lalu yang kedua adalah divisi atraksi. Divisi atraksi ini adalah salah satu divisi yang menjadi kunci jalannya masing-masing daya tarik wisata di Geopark Ciletuh. Baik, untuk selanjutnya yaitu membahas tentang identifikasi kebijakan pengembangan kawasan Geopark Ciletuh. Rencana pengembangan kawasan Geopark Ciletuh ini harus sejalan dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan baik dari warga sekitar hingga peraturan daerah setempat. Pengembangan Geopark ini akan menyesuaikan dengan peraturan daerah Kota Sukabumi tahun 2016 nomor 14 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2017 sampai 2025. Selanjutnya yaitu membahas tentang standar operasional prosedur. SOP atau standar operasional prosedur merupakan rangkaian tertulis yang berisi aktivitas yang dijalankan secara rutin. Dengan adanya SOP, pengelola wisata Geopark dapat berjalan dengan baik. SOP di Geopark Ciletuh sangat diperlukan. SOP yang diatur diantaranya bagi pengelola dan wisatawan. Adanya SOP maka dapat dilaksanakan peningkatan kualitas kerja dan evaluasi. Tujuan dari SOP diantaranya yaitu meningkatkan kinerja pengelola, menjamin kualitas produk, dan sarana pengembangan. Dan manfaat dari SOP sendiri yaitu memastikan pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar, mengurangi tingkat kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pengelola, memberikan informasi tentang tugas yang harus dilakukan oleh pengelola, dan meningkatkan efisien dalam pelaksanaan tugas. Ketentuan SOP untuk pengelola Geopark Ciletuh.
1. Pengelola wajib menaati waktu jam kerja wisata pukul 8 hingga pukul 5 sore, kecuali camping. 2. Setiap pekerja harus mendapatkan haknya masing-masing. 3. Setiap pekerja harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang lainnya. Pekerja harus bertanggung jawab sesuai tugasnya. Dan selanjutnya ketentuan SOP untuk wisatawan. Di antaranya yaitu 1. Jadwal berkunjung jam 8 pagi hingga jam 5 sore kecuali camping. 2. Wisatawan wajib membeli atau memiliki tiket masuk. 3. Wisatawan dilarang merusak segala sarana prasarana dan kekayaan alam yang ada di lokasi wisata. 4. Wisatawan wajib menjaga ketertiban serta kebersihan lokasi wisata. 5. Wisatawan yang melanggar tata tertib yang berlaku akan diberikan sanksi oleh pihak pengelola. Lalu ada tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan hal yang akan dicapai oleh sebuah organisasi atau pengelola. Tujuannya penyusunan program rencana ini agar membantu melaksanakan penyusunan program menjadi tepat sasaran. Penyusunan program rencana juga akan terorganisir dengan lebih efisien dengan arah yang tepat. Pembentukan lembaga ada 5, yaitu kelompok informasi masyarakat, kelompok penggerak pariwisata Sukabumi, investor, masyarakat, dan pemerintah daerah. Pembagian keuntungan yaitu ada 5, yaitu nomor 1, lembaga kelompok informasi masyarakat mendapatkan profit sebanyak 10%, dan nomor 2 yaitu kelompok penggerak pariwisata Sukabumi yaitu mendapat 10%, dan yang ketiga adalah investor mendapat 40%, keempat masyarakat yaitu mendapat 30%, dan yang kelima adalah pemerintah daerah mendapat 10%. Lalu pelaksanaan perencanaan, yaitu pelaksanaan perencanaan merupakan tahapan selanjutnya setelah penyusunan program rencana. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada implementasi kegiatan. Jadi implementasi kegiatan ini berisi tentang deskripsi kegiatan apa saja yang bisa dilakukan oleh para wisatawan di masing-masing lokasi wisata di Geopark Ciletuh. Untuk yang pertama ada pendahuluan dulu. Jadi bisa dibaca di sini untuk pendahuluannya. Yang selanjutnya ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini berisi hal-hal apa saja yang dilakukan wisatawan ketika berkunjung. Nah, di Geopark Ciletuh ini banyak sekali objek wisata seperti bukit, curug, pantai maupun pulau. Nah, pengunjung bisa menikmati Bukit Manenjoan, Curug Awang, Pantai Palangpang, dan Curug Sodong, yang itu semua hanya beberapa objek wisata yang ada di daya tarik Geopark Ciletuh ini. Untuk selanjutnya yaitu membahas tentang analisa pengawasan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Adapun sasaran pengawasan pada tempat wisata tersebut adalah temuan yang menyatakan hal baik yang sudah diterapkan di tempat wisata tersebut, yaitu aktivitas penambangan ilegal di luar pengetahuan atau kecolongan. Hal tersebut dikhawatirkan akan merusak lingkungan dan merusak bebatuan yang masuk ke kawasan Geopark Ciletuh. Namun, hal tersebut sudah ditangani oleh bagian koordinasi pimpinan kecamatan untuk pemberhentian penambangan ilegal tersebut. Evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengukur, menilai, dan keberhasilan suatu program. Dengan adanya evaluasi, Geopark Ciletuh mampu menerapkan yang pertama adalah rasa peduli terhadap sekitar, yang kedua adalah menumbuhkan rasa syukur, yang ketiga adalah wisatawan mampu menambah wawasan mengenai ekowisata, yang keempat adalah durasi waktu yang diberikan untuk para wisatawan perlu ditambahkan agar wisatawan bisa merasakan waktu yang lebih lama di Geopark Ciletuh, dan yang kelima adalah memberikan fasilitas UMKM agar tempat wisata tersebut bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah sikap. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.